Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Aoashi episode 3. Langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, nama-nama pemain yang lolos sendiri diantaranya ada Fukatsu Hoichi, Ri Jonsuk, Kakita Toi, Nakano Jaisuke, Asage Yudai, Soda Kenso, Izumi Mamoru, Otomo Isuke, Kaneda Akinori, Tachibana Soichiro. Dan nama pemain terakhir adalah Ashito yang akan melengkapi 11 pemain terpilih untuk mengikuti seleksi di tahap akhir. 11 pemain yang terpilih kemudian akan menyiapkan diri dalam mengikuti ujian akhir yang akan dilaksanakan dalam 30 menit lagi. Di sisi lain, Ashito yang memperkirakan jika ujian terakhir ini mereka akan melawan sebuah tim. Dia pun berusaha berbicara kepada para pemain lainnya demi mengakrabkan diri supaya nanti bisa bekerja sama sebagai tim. Inisiatif yang dilakukan oleh Ashito itu membuat beberapa pemain memang gak tertarik. Tetapi yang tertarik cuma Otomo yang ogah banget mengikuti ujian akhir ini seorang diri. Tachibana juga tertarik dengan usulan dari Ashito itu. Beberapa anak kemudian berkumpul untuk sekedar mendiskusikan sesuatu. Anak-anak seleksi yang melingkar itu pun mengungkapkan satu hal jika mereka menggantungkan nasib mereka dalam seleksi kali ini. Di samping itu, Ashito yang merasa jika rekan-rekannya ini terlalu berlebihan. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Bahkan Tachibana yang digadang-gadang sebagai pemain berpotensi pun menggantungkan nasibnya pada seleksi kali ini. Jika memang di seleksi kali ini gagal, mungkin dia akan memupuskan harapannya untuk menjadi pemain profesional. Di dalam momen berselang, Fukuda pun memberitahu anak-anak jika lawan sparring mereka telah datang. Dan ternyata lawannya adalah tim Yacht Tokyo Experience City. Ketika anak-anak seleksi mengetahui jika lawannya tim Muda Club, sebagai anak-anak protes karena memang levelnya tentu sangat berbeda. Dan juga tentu anak-anak seleksi bakal sulit ngeluarin potensi mereka. Protes itu pun Fukuda tanggapi dengan ekspresi yang sangat datar. Dia juga mengatakan level permainan bukanlah hambatan jika para pemain seleksi ini mau mencobanya terlebih dahulu. Sebelum bertanding, Fukuda pun mengungkapkan jika ada satu hal yang ingin dia sampaikan. Tapi bukan sekarang, melainkan nanti jika pertandingan sedang berlangsung. Yang jelas itu bukan instruksi dan meminta anak-anak untuk mendengarkannya nanti saja. Anak-anak seleksi yang masih merinding tadi kembali dimotivasi oleh Ashito yang mengatakan ingin memenangkan pertandingan ini. Semangat Ashito itu pun menular ke Tachibana yang merasa tim Yacht Experience City hanya satu tingkat di atas mereka. Di pinggir lapangan, salah satu pemain yang bernama Akutsu secara khusus meminta Fukuda untuk memainkannya di sparring ini. Fukuda pun bingung karena nih anak tumben-tumbenan mau bermain. Tetapi yang jelas sih Akutsu ini nampaknya ingin menunjukkan sesuatu, khususnya ke salah satu anak seleksi jika penilaiannya itu salah tentang tim Experience. Ashito yang udah gak sabar buat main karena tim Yacht ini terlalu banyak bicara. Akhirnya disamperin oleh Akutsu yang menanyakan tentang sepatunya yang udah jelek. Kemudian Akutsu pun memperkenalkan dirinya dengan cukup ramah, di mana Ashito merasa jika tim Yacht Experience itu ternyata ramah-ramah. Selama pertandingan berlangsung, tim seleksi ini juga langsung menyadari jika para pemain Yacht sepertinya membiarkan area mereka kosong. Ashito yang mendapatkan operan bola juga merasakan itu, jika tekanan dan dempetan mereka ini sangat lemah. Meskipun begitu, tim seleksi ini belum mampu menciptakan gol. Tim seleksi pun masih terus fokus dengan target mereka, dengan mencetak gol. Serangan yang mereka bangun dengan mudah lolos tetapi gol tidak kunjung datang. Bahkan Ashito sampai mengeluarkan saltonya, masih gagal membuahkan hasil. Permainan tim Yacht yang asal-asalan itu dan juga terkesan sengaja ini membuat para penonton meneriaki mereka karena bisa-bisanya ditekan habis-habisan oleh tim seleksi. Sebaliknya tim seleksi yang dari tadi menyerang terus sekarang mulai sadar dan berpikir jika tim lawan terkesan ngepur dan sengaja mereka menyerang terus. Dan benar saja, setelah membuat tim seleksi menyerang terus, tim Yacht yang dipimpin Akutsu ini sepertinya sudah menyusun rencana baru dengan para pemain yang mengangkat tangan jika mereka telah siap dengan instruksi baru itu. Serangan tim seleksi kali ini pun diarahkan lambung kepada Ashito. Gimana cuma ada satu pemain yang menjaganya di depan.
Asito pun berniat ingin mengeluarkan trik satu sentuhan yang kemarin diajarkan oleh Fukuda. Tetapi dia terkejut ketika bola berhasil direbut oleh Akutsu yang tadi berada di depan. Serangan yang dibangun oleh para pemain Yacht pun dengan cepat berpindah dari kaki ke kaki. Transisi dari bertahan ke menyerang pun bukan main cepatnya, sehingga peluang ini pun langsung menjadikan gol, serta membuat hampir seluruh pemain seleksi kaget bukan main. Ketidakberdayaan itu pun membuat Asito sampai berteriak karena teman-temannya ini hanya berdiam diri. Dia juga sampai harus turun ke bawah demi hanya merebut bola. Pada akhirnya usaha Asito itu sia-sia karena bola berhasil direbut dengan cepat dan tim Yacht kembali berhasil mencetak gol kedua mereka. Akutsu pun di sini kembali mengeluarkan kata-kata pedasnya jika Asito dan rekan-rekannya itu sama sekali gak berbakat. Lebih baik pulang kampung saja karena mereka semua gak pantas. Yang mana Akutsu bermaksud mereka semuanya sampah, terutama Asito. Selama jeda istirahat, para pemain pun kembali melakukan diskusi sambil mencurahkan kekesalannya karena tim Yacht tadi ngepur di awal babak pertama. Sedangkan Asito yang sedang dirawat oleh Hana-chan kembali membayangi perkataan Akutsu di babak pertama tadi. Asito pun sedikit mendapatkan informasi tentang Akutsu ketika Hana-chan memberitahunya. Yang mana Hana-chan mengatakan jika Akutsu itu orangnya sangat menakutkan. Dia juga merupakan satu-satunya berandalan di skuad muda Experion. Meski begitu, Asito sepertinya tidak terlalu terpengaruhi oleh kata-kata pedas Akutsu tadi. Dia sekali lagi ingin membuktikan dirinya jika dia memang layak berada di tempat ini. Pertandingan di babak kedua pun dimulai, di mana Asito langsung ditabrak oleh Akutsu dengan cukup keras. Permainan tim Yacht di babak kedua kali ini terasa berbeda dari permainan di babak pertama tadi. Karena permainan mereka semakin cepat dan tidak lagi mengandalkan umpan satu sentuhan. Sekarang tim Yacht mendapatkan sepak pojok setelah serangan mereka berhasil dimentahkan oleh sang kiper. Akutsu pun kembali menghampiri Asito dengan kata-kata provokasinya. Untungnya Asito sejauh ini belum terpancing dengan balik membalas Akutsu. Jika tidak perlu juga menjadi berandalan untuk lulus ujian seleksi. Sepak pojok pun dilakukan, di mana bola melambung itu mengarah ke Asito dan Akutsu yang mengharuskan mereka berduel. Duel udara itu membuat Asito terjatuh. Akutsu sengaja menabrak dirinya. Gak cuma itu saja, Akutsu dengan sengaja menimpa serta memukul dadanya dengan keras. Akutsu yang memang terlihat sengaja ini kembali berhasil menyalahkan aktingnya dengan mengatakan jika dia tidak sengaja menabrak Asito. Akutsu pun menatap Asito dengan wajah penuh kepuasan. Sedangkan Asito yang semakin panas kembali mengingat keluarganya di kampung. Jika dia mengeluarkan sikap temperamentalnya, habis sudahlah kesempatannya untuk bertahan di Experion. Asito pun menaikkan satu tangannya sambil meminta Akutsu untuk membantunya berdiri. Hal itu sendiri cukup membuat Akutsu kesal karena perlakuan Akutsu itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Keadaan Asito yang dadanya dipukul membuat pelatih dan tim medis khawatir dengan keadaannya. Namun Asito dengan tekad kuatnya menolak untuk dirawat. Dia juga menegaskan jika dia gak bisa balik ke Ehime dengan hasil mengecewakan seperti ini. Melihat kondisi di lapangan yang sudah memanas, Fukuda pun akhirnya memberikan sebuah pengumuman yang mana dia sudah katakan di awal sebelum pertandingan dimulai tadi. Ternyata sejak awal dia sudah men-setting permainan supaya tim Yacht kalah di awal. Yang mengejutkannya lagi, semua pemain yang bermain tadi itu bukan di posisi aslinya. Palingan cuma kiper doang. Dengan kata lain, sekarang posisi mereka diubah kembali ke posisi awalnya. Para pemain seleksi yang awalnya udah frustasi, tentu semakin frustasi. Karena ngelawan pemain yang bukan di posisi aslinya saja mereka sampai gini. Gimana melawan pemain yang di posisi terbaiknya? Nah, inilah akhir dari AOASI episode 3. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.